Gimana caranya aku bisa berhasil di Jakarta, segila mungkin aku harus bisa berhasil biar aku mengangkat derajat orang tua gitu kan. Ini sejak kapan? Kamu tuh belum jadi artis gitu, gini aja kamu udah telat, bagaimana bisa terkenal kamu? Ya memang jatuh bangunnya udah banyak juga sih. Alhamdulillah sampai di sini ya, selalu bersyukur aja sama Tuhan. Tuhan memberikan kelebihan di dunia acting, kenapa tidak sih gitu. Jangan lupa untuk saksikan Tisha di acara Blangkon TV. Dan jangan lupa untuk juga like dan share dan subscribe di channel YouTube Blangkon TV. Karena ada Tisha di situ, bakal ditanya-tanya apa saja. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco sobadan guys. Kembali lagi bersama saya Ferdi Setiawan dalam The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Saya akan menemui seorang penyanyi pendatang baru, penyanyi dangdut namanya Erni Tisa di apartemennya. Tapi jangan lupa tetap subscribe, like, comment, and share ya di Blangkon TV. Oke? Nah, saudara-saudari, poro konco dan sedulur yang ada dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Barat, di kediamannya Mbak Erni Tisa. Mbak Erni Tisa, apa kabar? Alhamdulillah baik, halo. Cantik sekali kan poro konco, poro sedulur. Mbak Erni, sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuknya dari belakangan ini tuh untuk persiapan rekaman ya, itu aja sih. Terus selama COVID-19 ini, gimana sih mensiasati kegiatan di dunia entertainment-nya? Duh, gimana ya, sempet kayak bingung juga, cuman sebisa mungkin aku berusaha untuk produktif gitu, karena keterbatasan selama COVID-19 ini kan, karena PSBB udah berlaku. Jadi ya Tisha cuman memanfaatkan diri membuat konten YouTube, live streaming, dan mempersiapkan kedepannya ya seperti ini. Sekarang buat rekaman gitu aja sih. Kalau boleh tahu, memang dari kecil itu memang sudah hobi menyanyi ya? Kalau dari kecil emang dari dulu ya, belajar membaca itu dari dulu masih karaoke gitu ya di rumah. Jadi memang belajar membaca bukan yang dikenalin huruf-huruf, enggak, cuma dikenalin doang, cuman enggak yang kayak membaca satu buku gitu, biasanya kan seperti itu. Cuman Tisha memang dari dulu, dari papa mama memang ngajarinnya dengan nyanyi gitu. Jadi aku dengan beberapa saudara aku memang kita belajar membaca dari nyanyi. Cuman mungkin dari 5 bersaudara, mungkin aku yang ya mungkin di dunia seni ya. Oh, jadi ada 5 bersaudara. Iya. Mbak Tisha nomor berapa? Aku anak keempat sih dari 5 bersaudara. Nah, keempat bersaudara itu semua di Jakarta atau Mbak Tisha itu ngerantau sendiri di Jakarta? Enggak, sendiri aja aku. Jadi yang 4 saudara aku memang semua di Kendari. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Tisha ini semangat untuk tetap di Jakarta untuk menggapai cita-citanya? Motivasinya sendiri apa? Ya, motivasi aku sendiri sih pertama karena saya berpikir saya nggak mungkin berada dan hidup tumbuh besar di daerah timur saja. Saya harus memahami bagaimana kerasnya perjuangan hidup di kota metropolitan, agar supaya saya juga bisa tahu seberapa kuat dan mampunya saya bertahan di kota metropolitan. Dan karena saya yakin, karena papa mama selalu bilang kita diciptakan oleh Allah ya, yang Maha Kuasa, yang memang dia tuh maha kuat, jadi kita harus kuat gitu. Jadi ya Tisha cuma berprinsip itu, ya udah aku harus kuat gitu. Dan gimana caranya aku bisa berhasil di Jakarta, segila mungkin aku harus bisa berhasil biar aku mengangkat derajat orang tua. Ini sejak kapan punya cita-cita ke ibu kota ini? Apakah memang sudah sejak SMP, SMA, atau mungkin memang sudah dari kecil mungkin? Udah lama sih ya, udah lama. Dari dulu tuh cuman nonton TV ya, zaman dulu kan sinetron bawang putih bawang merah ya. Jadi kayak lihat Jakarta, bener nggak sih itu gedungnya tinggi-tinggi, apa editan apa gimana gitu. Ternyata alhamdulillah Tisha sampai di Jakarta 2018. Dan memang juga awalnya Tisha udah sering bolak-balik. Jadi dulu memang kerjanya sebagai
area marketing pengadaan alat rumah sakit dari Makassar terus ke Kendari Jakarta. Hingga akhirnya sekarang melihat ibu kota. Iya, akhirnya melihat ibu kota. Seperti apa? Maksudnya sesuai bayangan kan, atau mungkin wah ternyata ibu kota tuh keras, atau seperti apa sih yang Mbak Tisha alami selama ini? Jadi pada saat ke Jakarta sempet dong sakit, leher aku tuh sakit banget karena ngelihat gunung-gunung sama tiba gitu, sakit banget ya. Terus kapan ya bisa punya tempat tinggal di sini, terus bisa yang mungkin bisa membawa nama harum Sulawesi Selatan, kan kebetulan aku lahir di Sulawesi tumbuh besar dari orang tua Sulawesi Selatan, dan bisa membawa nama baik untuk Sulawesi Tenggara juga, di mana saya lahir memang di sana dan besar di sana. Jadi ya memang jatuh bangunnya udah banyak juga sih. Alhamdulillah sampai di sini ya selalu bersyukur aja sama Tuhan. Hingga akhirnya Mbak bisa menunjukkannya kepada orang-orang terdekat atau mungkin kepada kerabat kalau ternyata bisa gitu, benar-benar survive di sini ya. Boleh cerita nggak tentang awalnya masuk ke dunia penyanyi atau mungkin ketertarikan di dunia menyanyi? Oke. Jadi awalnya ya kayak dulu kan waktu masih di Kendari ya nyanyi di kafe gitu ya. Terus ada beberapa acara biasanya kan ngajakin aku untuk nyanyi di acara wedding sekaligus juga MC. Cuman tidak terdokumentasi ya, karena kayak ya langsung aja gitu kan. Terus habis itu di Jakarta ya awalnya kan kerja alkes juga ya, terus ditawarin untuk modeling dan apa semua udah dilakuin lah gitu. Terus bisa coba untuk melihat banyak teman yang nyupport, suara kamu bagus, bisa gini. Ya udah, karena memang hobi Tisha sebagai penyanyi yang agak sedikit berbeda dengan orang lain, jadi kayak lebih banyak latihnya gitu. Tapi karena melihat perkembangan permusikan gitu lebih banyak dangdut, why not? Karena memang mama juga pengennya aku dari dulu tuh sebagai penyanyi pendatang baru dangdut gitu, selalu ada ya harapannya ikut apa Dangdut Akademi deh atau apa gitu, ikut dangdut. Aduh mah susah banget cengkoknya gitu, Tisha mah orang ngebas ya suaranya gitu. Terus kata mama coba aja, ya udah dari di sini coba Tisha untuk masuk di dunia tarik suara bagian dangdut, dan juga masih tetap bisa pop dan apalah sama aliran musik ya gitu. Jadi dari awal sudah memang ada ketertarikan itu ya. Pernah nggak sih mengikuti kayak kontes-kontes gitu? Kalau kontes dan akademi pernah ya. Dangdut akademi enggak, KDI ya dulu pernah, tapi ya gitu ya, nggak kebanyakan yang ngantri ya. Iya, butuh perjuangan juga sih, sabar juga. Terus pemirsa, kita juga pengen tahu tentang mungkin kita akan bertanya lagi tentang apa ya, hiruk pikuk seorang pendatang baru di Jakarta, kan persaingannya sangat berat ya. Apa sih yang Anda rasakan pertama kali ketika mencoba menyanyi, dan banyak sekali mungkin ada penyanyi dan yang sudah lama mungkin memandang miring dan sebagainya, itu kan pasti banyak di dunia entertainment itu kan. Apa yang pernah Anda alami mungkin yang membuat Anda memotivasi, aku tuh bisa seperti artis A, artis B, artis C gitu? Jadi ya awalnya pernah ada satu acara wedding di gedung yang terbesarnya di Jakarta. Terus pada saat Tisha disuruh ya untuk nyanyi 10 lagu, Tisha sempat telat ya, mungkin ada sekitar 17 menit, itu fatal banget ya. Terus ternyata acara wedding ini ngundang juga penyanyi gitu yang udah pop, ya kelasnya di atas lah ya, saya nggak perlu sebut. Kemudian saya tiba dengan ngos-ngosan ya, terus manajernya langsung ngomong ke aku, hey gitu kan, kamu tuh belum jadi artis gitu, gini aja kamu udah telat, bagaimana bisa terkenal kamu? Ya sebenarnya kalau saya memikirkan egois saya, ya siapa kamu gitu. Cuman saya pikir, wah saya malu dong karena ada seorang penyanyi ya diva ya gitu istilahnya. Terus saya telat gitu. Ya ini sebagai kayak pukulan keras gitu, kayak teguran keras. Ya. Jadi kayak lebih mengefisiensikan waktu benar-benar. Jadi selama COVID ini itulah yang membuat saya tuh kayak tergerak benar-benar. Ayo deh, hidup ini action ya. Benar-benar harus bergerak, membuktikan bahwa lu bisa kapan lagi gitu. Karena COVID ini benar-benar kayak menghantam aku tuh, benar-benar harus mikir gimana nih gue bisa jadi orang yang gak hanya ngomong gitu.
apa sih Mbak sebenarnya keinginan terbesar dari Mbak Tisha? Pasti adalah cita-cita. Saya aja pengen jadi Mas Blangkon yang bisa main ketoprak gitu kan. Tapi kalau sekelas Mbak Tisha ini, cita-cita pencapaian tertinggi yang pengen dicapai dalam waktu dekat apa gitu Mbak? Ya, cita-cita saya sih, saya berharap ya, saya bisa membawa lagu dengan baik, menyampaikan lagu, setiap lagu yang saya nyanyikan itu sampai ke orang. Ya pertama karena saya ingin bukan menjadi orang yang terkenal, cukup terkenal, udah nggak pernah berkarya lagi. Sebisa mungkin kita harus bisa berkolaborasi setiap waktunya, dan kalau bisa kita harus menciptakan karya-karya dimana saya nggak jadi yang kayak cuman terkenal terus lepas gitu. Pengennya sih ya mengangkat derajat orang tua saya sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih jelas lagi di bagian dunia tarik suara, dan bisa mengharumkan nama tempat lahir saya, orang tua saya, dan sekeliling saya. Nah, kita akan tanya lagi tentang warna musik dari Mbak Tisha. Mbak Tisha, dalam waktu dekat ini atau mungkin kedepannya apa yang akan dimulai dengan cover-cover lagu, atau mungkin ada rencana apa tentang pendatang baru di dunia entertainment ini? Oke, jadi ya Tisha insya Allah dalam waktu dekat ini bakal covering lagu, 2 lagu, 1 lagu dari luar negeri, saya nggak boleh sebut ya, jadi rahasia. Jadi satunya lagu Indonesia. Setelah itu insya Allah kalau umur panjang, diberi kesempatan, dimudahkan, dilancarkan dengan Allah, insya Allah Tisha mau membuat 3 album insya Allah. Itu untuk dangdut ya. Jadi untuk yang covering ini untuk memperkenalkan dulu nih Tisha ciri khasnya seperti ini gitu. Karena kita setiap menjadi pendatang baru di dunia musik atau apapun itu, kita harus punya ciri khas yang berbeda. Kita nggak bisa menciptakan dengan orang lain gitu saja sih. Nah, tapi ketersukaan dengan dangdut sendiri alasannya kenapa? Karena pertama kita harus tahu ya, dangdut itu ciri khas musik Indonesia. Ya, jadi karena saya juga mencintai Indonesia, tidak ada salahnya saya juga harus bisa masuk ke dunia, terjun di dunia tarik suara di bagian dangdut. Karena dalam teknik vokal dangdut itu sangat lebih sulit dibandingkan pop, jazz dan lain. Ketika kita udah belajar tentang teknikal dangdut itu, sudah pasti kita bisa jazz, sudah bisa pop dan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada nggak salah satu contoh yang membuat Mbak Tisha ini menjadi idola, sosok siapa yang menjadi panutan sehingga akan mengikuti jejak artis Indonesia khususnya penyanyi dangdut? Kalau yang dibilang senior banget, saya suka Iis Dahlia. Terus saya juga suka Inul Daratista dan almarhum Jupe. Nah, selanjutnya dunia modeling itu juga tidak menutup kemungkinan karena Mbak Tisha itu kan cantik, punya badannya proporsional. Pernahkah di dunia modeling atau mungkin akan ada arahnya ke sana, bahkan menjadi artis itu bukan tidak mungkin gitu kan? Ya, untuk dunia modeling udahlah ya, dulu foto-foto ya santai aja pernah sih. Cuman ya memang karena Tisha tuh sebenarnya memang hobinya nyanyi ya. Jadi lebih pengen jadi penyanyi lah ya. Insya Allah. Lepas dari itu kalau Tuhan memberikan kelebihan di dunia acting, kenapa tidak sih? Itu aja. Oke. Siapa tahu ya nanti ketika ada artis senior dangdut yang mendengar suara Tisha akan diajak duet. Amin. Dengan Bang Haji Roma. Bisa jadi seseorang yang dengan Bang Haji Roma itu bisa langsung. Ya. Itu sangat berharga banget karena Mama sangat fans banget sama Bang Roma Irama itu. Kalau Tisha sendiri menilai pergerakan atau mungkin dangdut di Indonesia ini seperti apa sih? Pergerakannya cukup cepat ya, saya perhatikan. Karena bukan berarti menyingkirkan pop dan lain, enggak ya. Cuman karena kreativitas ya, pembuatan irama musiknya jadi lebih modern gitu yang saya perhatikan. Nah di sini ya, insya Allah Tisha pengen jadi pendatang baru di bagian dunia tarik suara dangdut, lebih memberikan ciri khas yang berbeda lagi, beda dengan daripada yang lain. Nah itu saudara-saudari, mudah-mudahan kita doakan
Mbak Erni Tisyani menjadi artis terkenal, Amin. menjadi penyanyi dangdut yang Amin. sangat diperhitungkan di negeri ini. Nah, setelah ini kita akan sambung di segmen Guyon Waton, tetap di The Blangkon TV ya, belak-belakan no kontroversi. Tuh kisah cinta kita saat aku sedang sayangnya. Kayaknya seksi yang masih sedikit elegan ya, kalau katanya masih sedikit sopan, dan mempunyai ciri khas yang memang berbeda dari papa yang membesarkan saya itu seorang sopir taksi di Kendari, dan mama cuma pedagang di pasar gitu.